Panatua Zaesin akan melanjutkan perjalanan alur cerita Xiaoyan di Battle Through the Heavens versi novel. Pertempuran melalui surga, bab 1116, lemah. Suasana di dalam halaman menegangkan saat ini. Angin sepoi-sepoi bertiup, tetapi tidak dapat menyelesaikan suasana tegang. Di depan token giok merah darah di tangan Ling Kuan, bahkan dua tetua berpakaian hitam tidak berani melakukan apapun. Token giok darah ini memiliki pencegahan yang sangat kuat dalam klan Gu. Bahkan mereka berdua tidak berani mengabaikannya dengan mudah. Mata Xiaoyan beralih ke Ling Kuan. Segera, mereka berhenti di wajahnya yang tegang. Rasa dingin perlahan melonjak di mata hitam gelap Xiaoyan. Mata Sun Er berhenti sejenak pada token giok berwarna darah di tangan Ling Kuan. Wajahnya juga menjadi sangat berbahaya. Dia tidak berharap orang ini memiliki Blood Jade Token. Ling Kuan, tinggalkan aku sekarang, dan aku bisa memperlakukannya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Sun Er menghirup udara dengan lembut. Matanya yang cerah menatap Ling Kuan saat dia perlahan berbicara. Sudut mulut Ling Kuan sedikit bergetar. Sesaat kemudian, dia perlahan menggoncangkan kepalanya. Semakin Sun Er bertindak seperti ini, semakin besar intensitas niat membunuh di hatinya. Nona muda, ini perintah dari sesepuh. Saya tidak punya hak untuk tidak mematuhinya. Ekspresi Sun Er memajang angsur menjadi tenang di hadapan kata-kata dari Ling Kuan. Dia dengan lembut berkata, baiklah, saya akan mengingat ini. Wajah Ling Kuan sedikit berubah ketika dia mendengar nada lembut Sun Er. Dalam hatinya, dia tahu bahwa dia benar-benar membuat marah Sun Er kali ini. Itu semua karena sampah kecil dari klan Xiao ini. Bahkan jika saya harus mengambil risiko menyinggung nona muda hari ini, saya akan memastikan bahwa saya memberikan memori sampah ini yang akan sulit dia tinggalkan. Ekspresi Ling Kuan menjadi lebih menakutkan. Matanya seperti binatang buas menatap Xiaoyan. Setelah itu, tangan yang dia gunakan untuk memegang Blood Jade Token perlahan mengencangkan dan sedikit suara gemetar muncul. Apakah kamu akan mengikuti saya atau haruskah saya mengeluarkanmu dengan paksa? Suara serak dan dingin perlahan keluar dari mulut Ling Kuan. Mata Xiaoyan menatap Ling Kuan. Sudut mulut akhirnya terangkat menjadi lengkungan padat dan dingin. Orang ini telah berhasil membangkitkan niat membunuh di dalam hatinya. Apa yang terjadi di sini masih sama seperti dulu. Ling Qian tertawa dalam kemarahannya yang ekstrim saat mendengar kata-kata ini dari Xiaoyan. Dia berkata, baiklah, sepertinya kamu menolak untuk kembali bersamaku ke klan Gu, kan? Xiaoyan sambil tersenyum mengangguk. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Ling Kuan sedang mencoba mencari alasan untuk menyerangnya. Namun, bagaimana pihak lain mengetahui bahwa dia juga mengadopsi mentalitas seperti itu? Mengingat balas dendam saat itu, bukankah dia akan tampak sedikit tidak berguna jika dia membiarkan Ling Kuan pergi seperti ini? Selain itu, Xiaoyan saat ini benar-benar ingin memberitahu komandan tentara terendam hitam bahwa meskipun dia dapat dengan mudah mengambil Sun Er darinya saat itu, memerintahkan ini kehilangan kualifikasi untuk melakukannya sekarang jika Xiaoyan tidak mengizinkannya, terjadi. Ling Kuan juga tersenyum saat melihat seringai di wajah Xiaoyan. Niat membunuh yang pekat dan dingin dalam senyumannya bisa dirasakan bahkan oleh orang buta. Hari ini, komandan ini akan menyampaikan bahwa bagaimana kamu melompat, kamu hanyalah seekor semut di mata klan Gu. Apa kamu benar-benar berpikir bahwa klanmu, yang bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melangkah ke dataran tengah, adalah klan Xiao saat itu? Ling Kuan perlahan melangkah maju. Aura yang luas dan kuat melonjak keluar dari tubuhnya seperti gunung berapi, menyapu langit. Jika Anda mengambil langkah maju lagi, kematian. Suara lembut dan lembut tiba-tiba terdengar. Pada saat yang sama, sosok anggun berwarna putih muncul di depan Xiaoyan. Udara kelabu perlahan naik dari tubuh dokter peri kecil. Mata Ling Kuan sedikit membuka saat melihat Little Fairy Doctor muncul. Dengan kemampuannya, dia secara alami bisa merasakan kekuatan menakutkan dari dokter peri kecil. Apakah kamu akan mengandalkan seorang wanita? Saat itu, Anda mengandalkan Suqian dari Akademi Dalam. Kali ini, Anda mengandalkan seorang wanita untuk melangkah maju. Kapan Anda akan mengandalkan diri sendiri? Jika leluhurmu itu menyadari hal ini di dunia bawah, sepertinya dia tidak akan bisa beristirahat dengan damai, bukan? Mata Ling Kuan beralih ke Xiaoyan. Suaranya dipenuhi dengan penghinaan dan penghinaan. Pertama, selama itu adalah kekuatan yang seseorang dapat perintahkan, itu adalah kekuatan yang menjadi milik dirinya sendiri.
Kata-kata naif seperti mengandalkan orang lain hanya akan membuat orang lain meminta Anda. Jika Anda tidak bergantung pada nama klan Gu, apa Anda dengan kekuatan Anda menjadi bintang 5 Douzong? Xiao Yan sedikit menutupinya, senyumnya menjadi sangat dingin. Kedua, Anda tidak memiliki kualifikasi untuk menyebutkan leluhur klan Xiao. Ketiga, saat aku berduka, tidak perlu ada orang lain untuk membantu. Xiao Yan tersenyum saat dia melihat Ling Kuan, yang berkedut berulang kali saat Xiao Yan berbicara. Setelah itu, Xiao Yan menarik dokter peri kecil dan dengan lembut membuatnya minggir. Kamu, alis Little Fairy Doctor sedikit vertikal saat dia merasakan tarikannya. Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa aku tidak dapat bermitra dengan seseorang di kelas ini, bukan? Xiao Yan menoleh, menatap dokter peri kecil, dan bertanya sambil tersenyum. Dokter peri kecil tanpa daya menenangkan kepalanya ketika dia mendengar ini. Dia hanya bisa melakukan apa yang dia inginkan. Orang bernama Ling Kuan ini adalah seseorang yang sangat dia benci. Xiao Yan GG, kamu tidak perlu menahan diri. Saya akan mengurus semua konsekuensinya. Sun Er berbicara dengan suara lemah. Dengan bisa membuat dia, seseorang yang memiliki karakter dingin dan acuh tak acuh, untuk mengucapkan kata-kata ini, jelas sejauh mana Ling Kuan telah membuatnya marah hari ini. Kedua tetua berpakaian hitam di samping bertukar pandangan satu sama lain. Setelah itu, mereka tertawa getir. Mereka diam-diam memarahi Ling Kuan karena tidak bijaksana. Apakah dia pikir dia bisa menunda hanya karena dia memegang Blood Jade Token? Mereka dapat membayangkan bahwa meskipun orang ini berhasil kembali ke klan Gu, nasib masa depan pasti tidak akan baik. Xiao Yan tersenyum. Matanya beralih ke sekeliling halaman. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Penatua Ye Zong, ini hanya masalah pribadi. Itu tidak ada penyelesaian dengan klan Ye. Tolong serahkan saja tempat ini kepada kami sebentar. Tuan Xiao Yan benar-benar tahu bagaimana bercanda. Lupakan sebidang tanah ini, selama Anda membuka mulut Anda, orang tua saya tidak akan protes bahkan jika ini seluruh rumah Ye ini. Ye Zong, yang berada di luar halaman ini, buru-buru menjawab sambil tersenyum. Klan Ye tertarik oleh binatang bertanduk tunggal didukung 4 di langit. Selain itu, dia juga mengerti bahwa mereka yang berhubungan dengan Xiao Yan pasti bukan orang biasa. Kemungkinan besar, klan Ye tidak mampu menyinggung perasaan mereka. Xiao Yan berevolusi. Matanya beralih ke Ling Kuan yang tampak suram dan berkata, Komandan Ling Kuan, apakah Anda berencana untuk bertarung sendirian atau Anda akan melakukannya bersama-sama? Mata Xiao Yan melayang pada tokoh plus yang mengikuti Ling Kuan ke sini saat dia menyampaikan pertanyaan. Orang-orang ini cukup kuat, namun, yang terkuat di antara mereka hanya mencapai puncak kelas Do Huang, dan mereka tidak layak untuk diperhatikan. Berhentilah mengambil sombong di depanku. Aku, sendiri, akan cukup untuk menjagamu. Ling Kuan tersenyum kejam. Dia tiba-tiba menggenggam tangannya dan kilatan cahaya berkedip di atasnya. Cahaya perak memanjang dan berubah menjadi tombak panjang seperti kilat. Setelah terbentuknya tombak panjang, Ling Kuan menginjakkan kakinya di tanah dan tubuhnya ke langit. Tombak panjang di tangan menunjuk ke arah Xiao Yan dari jarak yang sangat jauh saat dia dengan dingin tertawa. Hari ini, izinkan saya untuk melihat kualifikasi apa yang Anda, sampah dari klan Xiao ini, harus bertindak seperti ini dengan arogan. Xiao Yan sedikit tersenyum. Niat membunuh menutupi matanya. Tubuhnya bergerak dan dia sudah berada di langit saat dia muncul lagi. Dia meraih dengan tangannya dan penguasa Suan berat muncul di dalamnya. Rasa dingin di mata Ling Kuan melonjak saat Xiao Yan muncul. Tombak panjang di tangannya bergetar dan kilatan kilat menyala di atasnya. Segera tombak itu bergetar, berubah menjadi petir besar. Itu bergerak seperti naga yang menembak ke arah Xiao Yan sambil membawa raungan yang menggelegar. Mata Xiao Yan dengan tenang menatap tombak panjang petir yang melesat. Dia tidak menunjukkan niat sedikit pun untuk mengelak. Api hijau giok berlama-lama di atas penggaris yang berat itu saat dipukul dengan kekuatan besar. Dentang, penguasa berat itu disertai dengan nyala api hijau giok yang dengan kejam memotong udara. Setelah itu, ia diluncurkan dengan naga yang seperti petir. Bunga api ditembakkan ke segala arah. Kedua sosok itu terguncang sampai mereka mundur beberapa langkah saat mereka diundang. Pada saat yang sama, ekspresi Ling Kuan sedikit berubah. Kekuatan kuat yang ditransmisikan melalui tombaknya telah menyebabkan telapak tangan terasa sedikit mati rasa. Bocah, kamu benar-benar memiliki kekuatan kasar yang cukup besar. Ling Kuan tertawa terbahak-bahak.
Tubuhnya bergerak dan bayangannya tetap berada di tempat aslinya. Saat berikutnya dia muncul, dia sudah berada dalam jarak dekat di depan Xiaoyan. Dia menusuk tombak petir, dan itu tampak seperti ular perak yang menari secara acak saat itu dengan licik menembus ke seluruh titik fatal di tubuh Xiaoyan. Tarian ular petir, ci. Banyak bayangan setelah tombak muncul di udara. Namun, tubuh Xiaoyan berubah menjadi ilusi saat ini. Dia sesekali menggeser dan menghindari semua teknik tombak tajam Lingkuan. Rasa dingin melintas di mata Lingkuan ketika dia melihat bahwa ketangkasan Xiao Yan sangat misterius. Telapak tangannya tiba-tiba menabrak gagang tombak. Kekuatan ledakan yang tiba-tiba ini menyebabkan tombak petir melesat seperti panah. Bahkan ruang itu sendiri robek di sepanjang jalan, membentuk celah-celah hitam pekat. Tombak panjang itu melesat dengan kecepatan seperti kilat. Namun, tangan api keluar tepat saat hendak menyerang dada Xiaoyan. Tangan api ini dengan kuat menggenggam tubuh tombak dan menghentikan momentum di depannya. Xiaoyan tiba-tiba menggenggam dan tombak panjang itu patah. Itu menjadi ular perak yang tak terhitung banyaknya, yang akhirnya berubah menjadi ketiadaan saat nyala api naik. Teknik tombak yang mewah sama sekali tidak berguna. Senyum dingin muncul di wajah Xiaoyan saat dia menghancurkan tombak panjang Lingkuan. Teknik tombak mungkin cepat, tetapi di bawah kedok kekuatan spiritual Xiaoyan, semua itu sama sekali tidak berguna. Ekspresi Lingkuan akhirnya mengungkapkan perubahan drastis untuk pertama kalinya setelah tombak panjang itu dihancurkan. Tubuh Lingqian kembali. Di saat yang sama, kedua tangan membentuk segel dengan kecepatan seperti kilat. Itu adalah segel tangan yang sangat dikenal Xiaoyan. Itu adalah keterampilan segel dewa. Perubahan misterius tiga misterius, perubahan pertama. Xiaoyan dengan dingin tertawa di dalam hatinya. Dengan kekuatan saat ini, menggunakan Skyfire Tree Mysterious Cheng adalah sesuatu yang bisa dia capai hampir secara instan. Dia sudah menguasai perubahan pertama ini hingga penguasaan penuh. Setelah mengeluarkan teriakan dingin, aura Xiaoyan tiba-tiba melonjak. Itu mencapai tingkat yang setara dengan kekuatan Lingkuan. Tubuhnya bergerak saat cahaya perak menyala. Setelah itu, dia muncul di depan Lingkuan dengan cara seperti hantu. Ekspresi dingin melintas di mata yang hitam pekat. Buka segel gunung. Kecepatan Xiaoyan menyebabkan hati Lingkuan terguncang. Segel tangan Lingkuan dengan cepat selesai, dan segera dilemparkan ke depan. Mari kita lihat bagaimana kamu akan membuka gunung. Pukulan kuat Xiaoyan, tanpa gerakan mewah, dengan kejam menghantam tangan Lingkuan tepat saat dilemparkan ke depan. Api hijau giok melonjak saat ini. Xiaoyan tidak bisa lebih familiar dengan Open Mountain Cell ini. Dia jelas tahu tentang titik itu melepaskan kekuatan dan beberapa kelemahannya. Pukulan ini juga membuat kontak dengan titik di telapak tangan Lingkuan di mana kekuatan akan paling banyak. Bang! Api melesat ke seluruh langit dan sedikit suara retakan muncul di pergelangan tangan Lingkuan. Dahinya langsung tertutup keringat dingin. Namun, kekuatan mental Lingkuan bisa dibilang cukup bagus. Kakinya dengan cepat melangkah mundur setelah diserang balik dengan kejam oleh Xiaoyan. Selain itu, salah satu tangan sekali lagi membentuk segel, namun sebelum segel bisa terbentuk sepenuhnya, sebuah tangan api muncul entah dari mana dan dengan kuat menggenggam tangan. Teknik tombakmu luar biasa, segelmu terbentuk terlalu lambat, dan dokimu tipis, kamu jauh lebih buruk dari harapanku. Sungguh mengecewakan, saya akan memberi Anda evaluasi satu kata. Tangan Xiaoyan dengan kuat menggenggam telapak tangan Lingqian saat dia perlahan menenangkannya. Matanya mengandung rasa belas kasihan saat dia melihat wajah pucat Lingqian.